Mahfud MD kantongi bukti percakapan hingga bukti perintah korupsi. Johnny G. Plate apakah tidak akan lolos? Ya udah pastilah. Dia PPATK, kemudian BPKP, bukti percakapan, bukti perintah dan sebagainya. Nanti akan dibuka di pengadilan. Itu saya kira kemungkinannya masih ada lagi tersangka lain selain Pak Menteri ini, yaitu PPK begitu. Karena dia yang paling tahu terkait dengan teknis pelaksanaan keuangan itu di mana dan kemana uang tersebut. Anda bayangkan kalau 10 triliun lalu 8 triliun dikorupsi, berarti pekerjaannya kan nggak akan muncul begitu ya. Nah itulah yang harus menjadi dasar pertimbangan. Penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran di dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi ya korupsi, tidak bisa ditafsirkan lain. Terkait dengan bagaimana dengan menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja Bapak Presiden sebenarnya kan sudah memberikan suatu isyarat, ya, suatu sinyal-sinyal yang seharusnya hal tersebut di dalam kultur politik di Indonesia dapat dipahami maknanya. Karena bicara konsep hukum, bicara bukti. Alasan yang terkait dengan intervensi, alasan yang terkait dengan ada tekanan, itu saya kira mengada-ada. Apapun yang terjadi adalah pertanggungjawaban pada pengguna anggaran. Belum nanti ada kuasa pengguna anggaran. Ini harus kita lihat apakah perkara ini tadi Pak Surya Paloh hanya menteri, apakah pada tingkatan lain. Karena namanya korupsi itu adalah tidak sendiri. Dan dari 5 yang disampaikan oleh Pak Kapuspen tadi, yang terkait pejabat negara baru 1, yang lain adalah pihak swasta. Ya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan mencermati dan mengawal kasus korupsi dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Ia pun mengaku akan mengungkapkan bukti-bukti korupsi proyek BTS oleh Plate yang mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Mahfud menyebut bukti percakapan sampai bukti perintah dari Plate akan diungkapkan di muka persidangan. Hal itu diungkapkan Mahfud saat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Mei 2023. Menko Polhukam itu mengaku sudah mengetahui kasus tersebut sejak lama. Ia pun lantas berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menindak kasus ini. Mahfud